Sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara ketiga makhluk itu, kita mengenal dengan nama iblis. Quraisy Shihab dalam bukunya yang tersembunyi, jin, iblis, setan, dan malaikat dalam Al-Quran As-Sunnah. Ia menjelaskan, Quran telah menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan, mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Jadi, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun, bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya, keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga, sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Berikut ini cerita Islami Channel One telah merangkum tentang kisah Azazil, dari pemimpin para malaikat hingga dikutuk dan menjadi musuh bagi manusia. Assalamualaikum sahabat Islam. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah, Lauhul Mahfud, yang mana isinya, karena kesombongan, seseorang yang muqarrabin atau seseorang yang sangat dekat dengan Allah akan mendapatkan laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termasuk Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian, mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah, dan setiap doanya niscaya dikabulkan oleh Allah. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya mereka terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu, tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat tersebut, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah, berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu, diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Kisah Nabi Adam yang akan dijadikan pemimpin di dunia ini dan diprotes oleh para malaikat itu tercantum dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Sahabat Islamiyah rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini tentang kisah Azazil dari pemimpin para malaikat yang dikutuk oleh Allah hingga menjadi musuh manusia. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa kesombongan merupakan awal mula daripada kehancuran kita semua. Di mana ada kesalahan dalam penyampaian, maka disitulah kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.